Bab 777. Tuan Besar menganggukkan kepala dan tersenyum. Klinik pengobatan tradisional yang kamu dirikan di Maple sangat bagus. Dr. Robert sering pergi berobat ke sana. Bagaimanapun juga, dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Aku hanya pamer kekuatan di depannya. Victoria tertawa dengan segan. Kakek, hasil pengobatanmu sebelumnya begitu bagus. Lebih baik diteruskan saja. Akhir-akhir ini pinggangku sakit. Sebenarnya aku sangat ingin pergi berobat. Tapi tunggu semua urusan di sini beres. Aku baru akan kembali. Tuan Besar melanjutkan makannya. Urusan apa? Daniel sekalian bertanya. Urusan pekerjaan. Biar aku yang menyelesaikannya. Jangan khawatir. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya sampai pada topik ini. Daniel langsung menggenggam erat kesempatan ini. Mengenai urusan kantor, aku tahu kamu bisa menyelesaikannya. Tuan Besar menatapnya dalam. Tapi, bagaimana dengan urusan pribadi? Daniel tertegun. Apa maksudnya? Victoria adalah anak yang baik. Tuan Besar menatap Victoria dalam-dalam. Kamu harus bisa menghargainya. Daniel mengerutkan kening. Ia hampir saja meledak. Namun ia tiba-tiba terpikir sebuah ide. Jika dia berpura-pura bersama dengan Victoria, maka Tuan Besar akan kembali ke negara Maple dengan tenang. Nantinya ia tidak akan dapat mengganggunya lagi. Dirinya juga dapat dengan tenang menyelesaikan masalah Trasimor. Daniel memikirkan hal ini, lalu menganggukkan kepala. Iya, dia sebenarnya sangat baik. Kita coba berkencan dulu. Benarkah? Tuan Besar sangat girang. Victoria tercengang. Ia sudah lama menantikan kalimat ini. Apa hal seperti ini bisa dipalsukan? Daniel tidak bertindak terlalu agresif. Karena nanti akan terlihat terlalu palsu. Kita coba dulu saja. Bagus, bagus. Tuan Besar terus-menerus menganggukkan kepala dengan senang. Semakin kamu dekat dengannya, kamu akan semakin tahu betapa baiknya Victoria. Aku tahu. Daniel memberikan sebuah pangsit udang untuk Victoria. Victoria sangat tersentuh. Ia menatap Daniel dengan hangat. Tuan Besar melihat pemandangan ini. Demi tidak mengganggu mereka berdua, ia sengaja berkata, "Aduh, usiaku sudah tua. Makan sedikit langsung ngantuk. Aku pergi istirahat dulu. Kalian nikmati saja hidangannya," ia berkata sambil menepuk-nepuk tangan Victoria, memberikannya tatapan dalam yang penuh arti. Sanjaya maju mendorongnya kembali ke kamar. Aku juga tidak makan lagi. Aku antar ke kamar. Daniel menaruh alat makannya. Ia berdiri, lalu mendorong kursi roda Victoria naik ke lantai atas. Tuan Besar menoleh dan melirik mereka. Ia berkata dengan suara pelan ke Sanjaya. Nanti pantau dia. Apa mereka benar-benar mulai coba berkencan? Anak itu begitu licik. Jangan-jangan hanya mau membodohiku. Tidak mungkin. Sanjaya begitu yakin. Tuan Daniel begitu arogan dan mementingkan dirinya sendiri. Seandainya ia berpura-pura menyukai seseorang, mau berpura-pura seperti apapun, pasti akan tetap kelihatan. Benar juga, Tuan Besar menganggukkan kepala. Anak itu memang sejak dulu tidak pernah mau berpura-pura. Dia dulu memperlakukan Victoria dengan sangat dingin. Namun akhir-akhir ini sikapnya sudah jauh lebih baik. Mungkin Tuan Daniel merasa kasihan. Sanjaya menganalisis. Seorang pria, jika mulai merasa kasihan pada seorang wanita, lama-kelamaan akan menjadi cinta. Ya, benar. Tuan Besar tersenyum dan menganggukkan kepala. Ia lalu berkata, tapi, tetap awasi mereka. Hanya untuk berjaga-jaga. Baik, setelah mengantarkan Tuan Besar ke kamar, saya akan mengawasinya. Setelah Sanjaya mengantarkan Tuan Besar, ia naik ke atas secara perlahan. Saat ini, Daniel mengantarkan Victoria sampai ke kamar, membaringkannya di atas ranjang, mendekatkan diri padanya, lalu berkata dengan suara pelan. Karena kakek begitu menginginkan kita bersama, maka temanilah aku bersandiwara, agar ia bisa kembali ke negara Maple dengan tenang. Raut wajah Victoria membeku sejenak, namun dengan cepat ia tersenyum hangat lagi. Berkata dengan bahasa isyarat, "Mengerti, aku akan membantumu." Bagus, Daniel mengangguk. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Dan jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan balas budi padamu. Tidak perlu, aku yang bersedia membantumu.
Victoria yang sedang berbicara dalam bahasa isyarat, tiba-tiba menyadari ada sebuah bayangan di luar. Ia langsung mengulurkan sepasang tangannya memeluk leher Daniel, lalu berinisiatif menyodorkan bibir merahnya yang lembut. Bab 778. Sanjaya melewati ruangan sembari mengintip dari celah pintu yang tidak terkunci. Melihat Victoria berbaring di atas ranjang, tubuh Daniel mendekati tubuh Victoria. Tangan Victoria memeluk leher Daniel dan mereka berciuman panas. Uhuk, uhuk, dari belakang terdengar suara batuk. Sanjaya tergesa-gesa pergi. Ia sekilas melirik Rian. Rian mengangkat bahu, berjalan mendekat dan menutup pintu. Di dalam kamar, Daniel yang dicium oleh Victoria. Tanpa sadar ia mendorong Victoria menjauh. Ia bisa berpura-pura berkencan dengan Victoria. Namun batas maksimalnya adalah pendekatan tanpa menyentuh tubuh masing-masing. Jika benar-benar terjadi pun, tubuhnya akan secara alamiah menolaknya. Victoria terburu-buru menjelaskan menggunakan bahasa isyarat. Aku bukan sengaja. Tadi ada orang yang mengintip dari luar. Jadi aku tahu. Daniel memotong perkataannya. Paman Sanjaya. Victoria seperti seekor rusa kecil yang ketakutan. Ia menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Terima kasih. Daniel berdiri dan berjalan pergi. Istirahatlah lebih awal. Pintu terbuka. Rian yang sedang berjaga di luar melapor dengan suara pelan. Paman Sanjaya sudah kembali ke kamar. Daniel berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu. Ia tidak langsung kembali ke kamar, malah pergi ke ruang kerja. Rian datang membawakan segelas anggur dan bertanya dengan prihatin. Anda sengaja bersandiwara dengan Nona Victoria, agar Tuan Besar bisa kembali dengan tenang. Kamu tahu, Daniel mengangkat alisnya. Saya sudah mengikuti Tuan Daniel sekian lama. Apa yang tidak saya ketahui tentang Anda? Rian tersenyum dan berkata, menurut saya, Tuan Besar seharusnya juga sangat mengenal Anda. Mungkin ia juga tidak akan percaya. Setelah mendengar perkataan ini, Daniel mengerutkan kening. Berarti dengan kata lain, walaupun ia sudah mengatakan bahwa ia bersedia mencoba berkencan dengan Victoria, dan berpura-pura berkencan dengannya, ia tetap tidak dapat membohongi orang tua yang licik itu. Jika Anda sungguh ingin membuat Tuan Besar kembali ke negara Maple dengan tenang, Anda harus membuat berita heboh. Rian mengingatkan dengan hati-hati. Berita apa? Daniel berkata tanpa berpikir. Ia pun mencaci maki. Omong kosong. Baik, Rian terburu-buru menundukkan kepala. Daniel menatapnya dengan dingin. Dalam sekejap pikirannya mulai terganggu. Demi mencapai tujuannya, jika seandainya ia harus membuat berita heboh dan ia harus mengorbankan dirinya, ia rasa tidak ada salahnya untuk dicoba. Siapa yang tahu, dengan cara seperti ini akan berhasil. Sepertinya itu ide yang bagus. Daniel menyipitkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun harus tetap diperhatikan. Jangan sampai Tuan Muda dan Tuan Putri melihatnya. Rian memberikannya saran lagi. Terlebih lagi Tuan Muda Carlos. Dia lebih sensitif. Jika dia melihat kedekatan Anda dengan Nona Victoria, takutnya akan berdampak padanya. Dia hari ini kabur. Sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Iya, Daniel mengerutkan kening dan menganggukkan kepala. Ini sangat penting. Jadi, besok kita ke Taman Luke Hills selama 2 hari. Bagaimana jika besok pagi kamu tanya ke Victoria, apa dia mau ikut pergi bersamaku? Daniel ingin menutupinya dari anak-anak. Di sisi lain, ia juga ingin hubungannya dengan Victoria naik 1 tingkat. Menurut saya, dia pasti setuju. Rian berkata, tapi kalau seperti ini, Tuan Besar tidak dapat melihatnya. Dia juga bukan orang bodoh. Dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memata-matai kami. Daniel sangat mengenal Tuan Besar. Mungkin dia juga akan melakukan inspeksi dadakan. Mengerti. Keesokan harinya, di pagi hari, Rian sengaja bertanya ke Victoria di hadapan Tuan Besar. Apakah dia mau ikut pergi ke Taman Luke Hills bersama dengan Daniel selama 2 hari. Juga mengatakan di sana ada sumber air panas, yang mungkin baik untuk proses pemulihannya. Ketika Tuan Besar mendengar hal ini, ia mengangkat alisnya dan membujuk Victoria. Pergilah, Victoria. Tidak baik bagimu untuk tinggal di rumah sepanjang waktu. Keluarlah, cari angin segar. Iya, Victoria yang tadinya ragu.
Setelah mendengar perkataan Tuan Besar, ia tersenyum dan berkata dengan bahasa isyarat, "Kalau begitu, akan merepotkanmu, Kak Rian. Tidak masalah. Aku akan pergi memberitahu Tuan Daniel, lalu akan meminta Lily untuk membantumu bersiap-siap." Rian hendak pergi meninggalkan mereka. Tuan Besar berkata, "Aku tidak tenang membiarkan Victoria pergi sendiri. Minta Andi dan Kiki pergi juga untuk melindunginya." "Betul. Memang inilah yang diharapkan Daniel." "Baik." Rian menundukkan kepalanya dan memberikan perintah kepada bawahannya. Bab 779. Sore hari, Lily datang menjemput Victoria. Ia membawa 2 staf medis karena cedera parah Victoria belum pulih. Tuan Besar mengirim 2 pengawal. Ditambah Rian yang mengirim 2 orang. Total 4 pengawal. 1 dokter, 2 staf medis untuk ikut menemani. Formasi ini bisa dibilang sangatlah kuat. Eric yang melihat formasi ini ketika ia menjemput Victoria di tempat parkir Taman Luke Hills, tahu bahwa hubungan Victoria dengan Daniel bukanlah hubungan yang biasa. Jadi ia memperlakukannya dengan sopan. Berdasarkan perintah Daniel, Eric mengantarkan Victoria ke lantai 1 villa itu. Di halaman belakang ada tempat pemandian air panas alami, yang biasa digunakan untuk pengobatan tradisional. Semuanya telah diatur sedemikian rupa. Namun sampai jam 8 malam, Daniel masih belum juga pulang. Victoria terlihat panik dan terus bertanya-tanya. Namun ia juga meminta Eric untuk tidak memberitahu Daniel bahwa ia telah tiba di lokasi, agar Daniel tidak menjadi khawatir dan panik. Eric menganggukkan kepala. Ia menghela napas dengan pelan. Victoria sungguh wanita yang memiliki lembut. Meskipun ia tidak bisa berbicara, namun ia memiliki latar belakang dan pendidikan yang bagus. Temperamennya baik, cantik dan polos, sungguh mampu menggerakkan hati orang lain. Ia sudah layak disebut sebagai wanita yang sempurna. Lily merawat luka Victoria dan mengingatkan, "Nona Victoria, lukamu belum sembuh, jadi tidak boleh berendam di air panas dulu. Tapi Nona bisa merendam kaki." "Baik, terima kasih Dokter Lily." Victoria adalah orang yang sangat perhatian. Ia rendah hati dan sopan terhadap setiap bawahan. Bahkan, ia akan tersenyum dan menganggukkan kepada setiap pelayan yang berjalan keluar masuk ruangan, sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. "Sama-sama, istirahatlah. Aku pergi merapikan koperku dulu." "Pergilah." Lily pergi ke kamar sebelah. Victoria terdiam. Ia menggerakkan kursi rodanya ke arah jendela untuk melihat hujan. Cuacanya baik-baik saja ketika ia berangkat tadi. Dan saat tiba di villa, hujan mulai turun. Turun semakin deras. Ia bertanya-tanya, apakah kondisi jalan akan baik-baik saja ketika Daniel datang nanti. Persis seperti yang ia perkirakan. Mobil Daniel terjebak di pintu keluar tol. Macet total dan tidak bisa bergerak sama sekali. Daniel sedang menunduk membaca dokumen. Tiba-tiba Rian menunjuk kaca spion dan berseru dengan kaget, "Itu sepertinya mobil Nona Trasimore." Daniel mendongak. Dan benar saja, itu adalah mobil Rolls-Royce Silver milik Trasimore. Mobil di depannya menyalip di antara sela-sela. Mobil Rolls-Royce Silver pun maju. Sekarang mobil Rolls-Royce Silver berada tepat di barisan yang sama dengan mobil Daniel. Dunia ini sungguh sempit. Dimanapun selalu bertemu dengan mereka. Hartono memelototi mobil itu dengan marah. Meskipun ia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun ia dapat merasakan wanita di dalam mobil itu juga sedang memelototinya. Benar, Rian yang teringat pada wanita-wanita itu, langsung merasa sakit kepala. Apa mereka juga akan pergi ke Taman Luke Hills? Tidak mungkin. Daniel mengerutkan kening. Apa Duke juga mengundangnya? Rian tertegun sejenak. Kalau begitu akan sangat merepotkan. Nona Trasimore bertemu dengan Nona Victoria Hilton. Meskipun mandi di Sungai Yordan, tetap tidak akan bersih dari dosa. Seharusnya tidak. Daniel berpikir secara rasional. Sebelumnya kita bertengkar hebat saat di restoran di tepi pantai. Duke juga tidak akan sebodoh itu mengundang kita berdua secara bersamaan. Betul juga. Rian menganggukkan kepala. Jalan di depan mereka dengan mulai kosong. Rolls-Royce hitam hendak maju. Namun Rolls-Royce Silver itu menyalip mereka. Hartono marah dan menggertakkan giginya. Wanita-wanita sombong dan kasar. Tidak usah buru-buru. Pelan-pelan saja. Perintah Daniel. Baik.
Hartono tidak berani mengomel lagi. Mobil melaju perlahan. Butuh lebih dari 10 menit untuk keluar dari pintu tol. Akhirnya, mereka tiba di Taman Luke Hills. Daniel tidak langsung pergi ke hotel pemandian air panas, melainkan pergi ke ruang perjamuan terlebih dahulu. Duke Louis menyelenggarakan perjamuan di sini untuk menyambutnya. Ada juga beberapa mitra kerja dari Perancis yang datang, siap untuk membahas tentang proyek stadion. Daniel turun dari mobil. Eric segera menyambutnya. Presdir Daniel, Duke Louis sedang menunggumu. Nona Victoria juga sudah tiba. Apakah Anda ingin memanggilnya ke sini? Tidak perlu. Daniel tidak ingin Duke tahu bahwa Victoria juga datang ke sini. Yang terpenting adalah Duke tinggal di sebuah villa bergaya Tiongkok di sisi lain arena pacuan kuda. Keduanya berada di jarak yang cukup jauh dan tidak akan saling mengganggu. Bab 780. Baik, Eric tidak berkata apa-apa lagi. Ia membawa mereka berjalan menuju ruang perjamuan. Daniel menyapu sekeliling tempat parkir mobil. Tidak ada mobil Rolls-Royce Silver itu. Tampaknya Tracy Moore tidak ada di sini. Alisnya yang berkerut perlahan mengendur. Ia dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tenang. Saat memasuki ruang perjamuan, lantunan irama piano yang penuh semangat terdengar, diikuti dengan tepuk tangan yang meriah. Daniel tidak terlalu memperhatikannya, karena Duke Louis adalah seorang pianis yang sangat handal dan dia selalu memamerkan keterampilan pianonya di setiap jamuan makan. Namun, saat ia berjalan masuk dan melihat sepasang pria dan wanita yang memainkan piano itu, ia tercengang. Nona Tracy Moore sungguh datang. Ryan sedikit kaget. Aku tidak melihat mobil mereka tadi. Hartono merasa sedikit heran. Nona Tracy tiba 20 menit lebih awal dari kalian. Ia langsung menuju ke villa bergaya Tiongkok, kemudian datang ke sini bersama Duke Louis. Eric berbisik memberi penjelasan. Hantu itu benar-benar masih hidup. Hartono menatap dingin. Ini akan sangat merepotkan. Ryan mengerutkan kening menatap Daniel. Diam, Daniel berbisik. Kedua orang itu langsung menundukkan kepala. Tidak berani berbicara lagi. Ada apa? Eric merasa sedikit gelisah. Eric, Ryan berbisik mengatakan beberapa patah kata kepada Eric. Eric mengangguk-anggukkan kepala. Mengerti. Saya tahu harus berbuat apa. Saat ini, satu lagu selesai. Seluruh ruang perjamuan penuh dengan tepuk tangan meriah. Duke Louis dengan anggun memegang tangan Tracy Moore dan memberi hormat kepada semua penonton. Kedua orang itu begitu dekat. Pasangan yang sempurna. Mereka mampu menarik pujian dan kekaguman orang-orang di sekitarnya. Daniel menatap mereka dengan tatapan dingin. Lalu ia menepuk tangannya dengan anggun. Ryan dan orang-orang lainnya juga ikut bertepuk tangan. Duke melihat Daniel. Ia langsung menyapa dengan hangat. Daniel, kamu sudah datang. Saat ini, para tamu di perjamuan baru melihat Daniel dan mereka dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. Daniel menganggukkan kepala dengan sopan. Ia menyadari satu masalah. Kelima mitra kerja yang duduk di atas meja masing-masing membawa pasangan wanita. Bahkan Duke menggandeng Tracy Moore. Ia satu-satunya orang yang datang seorang diri. Tracy, kamu duduk dulu. Duke membantu Tracy duduk, lalu bergegas untuk menyambut Daniel. Kenapa baru datang? Apa yang terjadi? Meskipun Daniel sedang berbicara dengan Duke, namun matanya terus menatap Tracy. Tracy sudah tampak dekat dengan beberapa mitra kerja itu. Ia juga dekat dengan istri mereka. Juga membawakan setiap istri mereka sebuah hadiah. Bahkan untuk mitra kerja yang acuh dan dingin juga sudah tampak dekat dengannya. Ia mengantarkan hadiah itu dengan tangannya sendiri. Ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Duke menariknya ke samping. Lalu berkata dengan hati-hati. Bolehkah aku menambah satu mitra kerja untuk proyek ini? Tidak boleh. Daniel menolaknya tanpa ragu. Daniel, jangan seperti ini. Duke menjelaskan dengan gugup. Tracy sudah mendapat persetujuan kelima pemegang saham. Mereka semua setuju jika Tracy bergabung. Aku juga tidak punya pilihan lain. Jadi, kamu sengaja mengadakan perjamuan ini untuk memaksaku. Daniel mengerutkan kening. Raut wajahnya sangat serius. Siapa yang mengajarkanmu berbuat seperti ini? Aku, Duke tanpa sadar melirik Tracy Moore. Ia langsung mengalihkan kembali pandangannya. Tidak ada orang yang mengajarkanku. Awalnya,
Kami mengadakan perjamuan malam ini demi mengajak mitra kerja lainnya untuk berdiskusi. Hanya menambahkan satu orang saja. Jadi, siapa yang memberitahu mereka untuk membawa pasangan masing-masing? Siapa yang mengizinkan keluarga Moore mengikuti perjamuan internal ini? Daniel bertanya dengan marah. Siapa yang menyuruhmu merahasiakan semua ini dariku? Aku. Suara dingin terdengar. Tracy Moore berjalan dengan langkah anggun. Ia menatap Daniel sambil tersenyum. Aku memberikan sebuah kejutan untukmu. Kenapa? Presdir Daniel sepertinya tidak senang. Daniel menatapnya dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya dengan kesal. Menghadapi wajah ini, tidak peduli seberapa besar kemarahannya, ia tetap tidak akan bisa mengungkapkannya.